Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel Rabian. Kamu pernah dengar suara dari radio yang nyala sendiri padahal gak ada listriknya? Cerita ini terjadi di sebuah sekolah dasar di pinggir kota, tempat dua anak yang selalu penasaran. Sasa dan Pandu menemukan sesuatu yang seharusnya sudah lama terlupakan. Hari itu, suasana kelas IPAS begitu ramai. Guru mereka, membawa beberapa alat komunikasi jadul ke depan kelas. Ada telepon putar, walkie-talkie, dan satu radio tua berwarna coklat gelap. Catnya sudah mengelupas, tapi antenanya masih tegak. Anak-anak bersorak kagum melihatnya. Bu Rini menjelaskan bahwa dulu sebelum ada internet dan handphone, orang-orang mengandalkan radio untuk mendengarkan berita dan musik. Radio katanya bukan sekedar alat tapi saksi sejarah. Namun ketika pelajaran selesai dan semua anak-anak berlarian keluar kelas, Sasa dan Pandu justru tidak bisa berhenti menatap radio tua itu. Ada sesuatu yang aneh dari radio itu. Seolah-olah menatap balik, jarum volumenya sedikit bergerak, padahal tidak disentuh siapapun. Sasa merasa radio itu mengeluarkan suara pendek, seperti nafas. Pandu mendekat, tapi sebelum sempat menyentuhnya, lampu kelas redup sebentar, dan radio itu tiba-tiba menyala sendiri. Padahal colokan listriknya tidak tersambung kemanapun. Anak-anak di kelas menjadi kecil, sementara Bu Rini buru-buru mematikan saklar utama. Radio itu langsung mati ketika hening. Semua tertawa kecil karena mengira itu cuma korslet biasa, tapi tidak dengan Sasa dan Pandu. Dalam hati mereka, ada perasaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan kecil. Beberapa hari kemudian, menjelang Hari Sumpah Pemuda, sekolah mulai sibuk menyiapkan upacara besar, latihan paduan suara, pengibaran bendera, dan lomba poster perjuangan. Sasa dan Pandu termasuk yang paling semangat. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka lewat ruang UKS, suara itu terdengar lagi. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Radio tua itu kini diletakkan di atas lemari UKS. Padahal Bu Rini sudah memindahkannya dari kelas. Namun tiap hari, entah bagaimana, radio itu selalu kembali ke tempat semula, di pojok ruang yang paling gelap. Beberapa guru mulai heran. Pak Sapam sempat bersumpah bahwa malam-malam ia melihat cahaya kecil dari jendela UKS, padahal tidak ada siapapun di dalam. Dan yang paling aneh, setiap kali pintu UKS dibuka, keesokan paginya, radio itu menyala sebentar, seperti menyapa dengan suara lirih dari masa lalu. Sasa mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di lapangan sekolah yang sama, tapi semua tampak tua seperti dari masa lalu. Bendera berkibar, tapi bukan bendera biasa yang ia lihat. Dan dari pengeras suara terdengar anak-anak berteriak, tapi bukan lagu nasional, melainkan seruan yang belum pernah ia dengar. Ketika Sasa terbangun, ia mendengar sesuatu di luar jendela kamarnya. Suara kecil tapi jelas berasal dari arah sekolah. Malam itu, Sasa tidak bisa tidur. Karena bagaimana mungkin suara dari radio sekolah bisa terdengar sampai ke rumahnya. Keesokan harinya, Sasa datang ke sekolah dengan wajah yang pucat. Pandu menyapa dengan canda, tapi Sasa hanya menunjuk ruang UKS. Radio itu kini berada di sana lagi, dan kali ini di atasnya tergeletak secari kertas kuning pudar, bertuliskan huruf miring. Dengarkan kami. Apa maksudnya pesan itu? Siapa kami? Dan kenapa radio itu selalu kembali ke sekolah ini? Pertanyaan itu baru akan terjawab sore nanti, saat latihan upacara terakhir sebelum Hari Sumpah Pemuda dimulai. Sampai ketemu di bagian kedua ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan kalau kamu suka, jangan lupa tekan
tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!